Hari Asyura hari yang paling enak banget buat kita dapat semua karunia-karunianya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan lupa santunin anak yatim pada hari Asyura, sedekah kepada orang miskin pada hari Asyura, kemudian nambahin uang jajan bagi para orang tua kepada anak-anaknya, gitu kan ya. Kemudian lagi puasa, kemudian baca zikiran hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan juga lanjutkan dengan baca doanya. Ada doanya tuh, ada ketulis, tinggal baca aja. Kalau mau tambahan zikir apa Ustazah? Boleh tuh baca ayat kursi sebanyak 360 kali. Kalau yang kemarin belum baca tanggal 1, itu boleh juga dibaca tanggal 10 atau hari Asyura. 360 kali ayat kursi, diawali masing-masing dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa diamalkan, dan mudah-mudahan kita semuanya meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada hari Asyura, berupa ampunan, berupa rahmat, berupa kasih sayang, berupa kesembuhan, berupa rezeki, berupa kemudahan hidup, berupa terangkatnya semua kesedihan dalam hati, berupa terangkatnya sebuah musibah-musibah dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Asyura juga hari Allah ngasih, adik-adik saudariku sekalian, hari Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Nabi Yunus nih kesian bener, ninggalin kaumnya. Sebenarnya bukan niat ninggalin sih, cuman didakwahin bertahun-tahun kagak ada yang beriman satupun, padahal baik-baik, tetangganya baik. Kalau Nabi Yunus lewat nih pada senyum, Yunus apa kabar, gitu kan. Yunus kemana? Mau belanja? Gitu. Itu pada nawarin berbaik-baik orang-orangnya. Nabi Yunus sakit dijengukin, tapi Nabi Yunus ngajakin beriman, pada nggak mau. Kalau Nabi Yunus ngomong pada senyum-senyum, tapi nggak ada yang pada mau beriman. Dan ini kan nyebelin ya, nyebelin banget gitu. Nabi Yunus lama-lama ya udah dah, kayaknya nih nggak menjanjikan nih. Kaum Nainawa namanya. Kaum Nainawa nih kayaknya, orang di kampung Nainawa nih kayaknya nggak menjanjikan. Ya udah dah, saya mau hijrah aja dah. Nabi Yunus bawa pakaiannya, bawa uangnya, Nabi Yunus pergi, kemudian ikutan kapal laut yang pergi belayar ke negara yang lain. Nah di kapal itu juga pada banyak yang kenal Nabi Yunus, karena Nabi Yunus ini orang terkemuka, orang terpandang, anaknya seorang yang terpandang juga di kampung Nainawa situ. Yunus bin Matta nama ayahnya ya, ayahnya namanya Matta. Teman-teman sekalian, udah tuh Nabi Yunus lagi ada di dalam perahu, dapat sehari 2 hari, tiba-tiba saat perahu itu, kapal itu ada di tengah-tengah lautan, lagi nggak musimnya, kapalnya terombang-ambing, datang badai yang sangat dahsyat sekali. Waduh, pada ini ya nih terombang-ambing di atas kapal. Nah kodenya keluar, semua penumpang kumpul sini. Udah sambil pegangan nih, pada kumpul semuanya. Ini bukan waktunya badai, ini juga bukan tempatnya badai, bukan musimnya badai. Kalau sampai terjadi badai seperti ini, pasti disebabkan karena ada anak kabur dari orang tuanya, atau ada istri kabur dari suaminya, ada istri minggat, ada anak kabur, ada istri minggat, atau ada budak lari dari tuannya. Katanya gitu. Semua penumpang itu ngerasa kayak bukan deh saya. Nabi Yunus bilang, saya bukan istri, saya juga nggak kabur dari ayah saya gitu ya. Saya juga nggak budak kabur dari tuan saya. Tapi apa iya ya saya ya?
katanya nakodanya, kalau gitu semua dari kalian silakan tulis nama kalian masing-masing, kita undi. Masukin namanya diundi, seret, keluar Yunus bin Matta. Kata Nabi Yunus, iya sih, saya kabur dari perintah Allah, disuruh dakwah di Nainawa. Karena orang-orang yang nggak pada beriman, akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk pindah gitu kan. Kali-kali tempat yang lain orang-orangnya mau beriman. Padahal kan kalau dilihat-lihat kayak nggak salah ya. Orang kan kalau misalnya gitu ngajar di satu tempat, orangnya kagak ada yang pada mau sekolah di situ ya kan, pindah kan gitu kan. Nah tapi rupanya tuh nggak mesti kayak gitu. Kita kalau mau dakwah tuh nggak bisa gitu. Diperintahkannya sama Allah di situ, yaudah di situ gitu. Saya ditinggal di Jakarta, yaudah saya mesti dakwah di Jakarta. Walaupun orang Jakarta kagak mau ada yang hadir, nggak peduli saya, tetap aja saya ngajar. Kayak gitu mestinya gitu. Karena orang tuh kalau dakwah tuh ya udah, kamu ditempatkan di mana, di situ kamu harus bermanfaat. Boleh, bukan nggak boleh dakwah di tempat-tempat yang lain, boleh. Saya juga pergi kemana-mana. Tapi yang Jakarta itu harus yang menjadi prioritas. Sebab kita tinggal di situ, kita bermanfaat di tempat di mana kita berada. Apalagi para nabi. Para nabi itu ada surat utusannya, diutusin di Ninawa. Nah, kenapa kamu kabur? Jadinya itu kapal oleng. Katanya nakodanya, tapi Yunus kamu kan bukan budak Yunus. Kali-kali salah nih, kocok lagi. Dikocok lagi. Keluar lagi Yunus bin Matta. Nabi Yunus, tuh kan saya. Akhirnya terus orang bilang, ayo sekali lagi. Kenapa sekali lagi? Karena ikannya belum nyampe. Ikan pausnya belum nyampe ke situ. Jadi Allah pikir, diundi lagi keluar Yunus bin Matta. Ayo kita lempar Yunus. Mereka pun guncang-guncang Nabi Yunus, dilemparkanlah. Pas banget tuh Allah bukain mulutnya ikan paus yang udah nyampe ke situ. Begitu keluar, begitu Nabi Yunus dilemparkan, blok, masuk tuh ke dalam perutnya ikan paus. Masya Allah, namanya Nun ya. Ikannya nih namanya ikan Nun, gede banget ikannya. Teman-teman sekalian, akhirnya terus ikannya begitu ada Nabi Yunus di dalam, ikannya masuk kemudian ke dalam dasar lautan. Wow, Nabi Yunus ya ampun, nasib dalam perut ikan. Nggak bisa lihat, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kalau lagi sumpek-sumpek saya ingetin Nabi Yunus deh nih. Saya bilang lagi sumpek kayak apapun nggak apa-apa. Saya nggak sumpek Nabi Yunus. Saya kalau sumpek masih bisa mandi, masih bisa sholat, masih bisa sujud, masih bisa bikin teh manis panas, masih bisa bikin Indomie pakai rawit. Iya kan? Masih apa-apanya nih, masih ada deh yang bisa kita kerjain. Nabi Yunus dalam perut ikan bisa ngapain coba? Nggak bisa apa-apa deh. Masya Allah, terombang-ambing dalam perut ikan berhari-hari lamanya. Nggak ngelihat tangannya, nggak ngelihat kakinya di mana, udah nggak bisa lihat. Dalamnya perut ikan, dalamnya dasar lautan, dalamnya malam, nggak bisa lihat apa-apa. Fi dhulumatin thalath. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yunus berada dalam 3 kegelapan. Gelap dalam perut ikan, gelap dalam lautan, dan gelapnya malam ketika sedang malam. Waduh, benar-benar Nabi Yunus sumpek di atas sumpek. Itu Nabi Yunus dalam perut ikan, dari yang asalnya nyalahin keadaan, dari yang lagian nih saya emang salah sih kabur dari Nainawa, tapi kan emang orang-orangnya tuh juga nggak pada ikutan saya tuh. Lagian kenapa sih mereka nggak beriman aja gitu? Kan mereka kalau beriman kan mereka pada selamat ya. Waduh, terus tuh Nabi Yunus menyalah-nyalahkan keadaan, nyalahin orang dan lain sebagainya. Habis itu orang ikannya kalau lagi lapar dia makan ikan gitu kan, masuk ke dalam nih tinggal tulang-tulangnya. Ya ampun, Nabi Yunus udahlah susah dalam perut ikan, ketusuk-tusuk meduri ini. Malah bener nasib Nabi Yunus. Masya Allah, berhari-hari lamanya deh melayang-layang dalam perut ikan. Jangan dikata urusan lapar, haus, terombang ambing gak jelas tuh dalam perut ikan. Ya Allah, tinggal kayak badannya udah lemes, udah gak bisa apa-apa.
berhari-hari lamanya. Sampai kemudian Nabi Yunus sadar, ya Allah, kemungkinannya berapa persen saya itu dilempar ke lautan, pas banget ada ikan ngebuka perut, ngebuka mulutnya. Kok bisa pas banget gitu? Ya gak? Ini kan kalau dicari persentasenya itu nggak kebayang, nggak bisa tuh, nggak bisa pas banget gitu, set gitu kan, nggak mungkin. Tapi kok bisa kejadian gini nih? Semuanya karena ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Allah. Kita kan juga sering banget tuh ngerasa, ya ampun udah jatuh tertimpa tangga, istilahnya gitu kan. Ya ampun kok kayak sial banget ya nasib saya hari ini. Ya kok bisa ngepas banget ya, udahlah begini, datang begini, ininya begini, ya ampun kesel banget dah. Teman-teman sekalian, saya sering kali mengingatkan, ketika satu perkara berada di luar kendalimu, itu adalah cara Allah mengingatkanmu bahwasanya kendali segala urusan memang tidak pernah berada dalam kendalimu. Semua kendali ada pada Allah. Yang ngatur hidup kita nih dek, bukan kita sendiri dek, Allah. Allah, adik-adikku sayang, yang ngatur hidupmu tuh bukan kamu sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala yang nentuin kamu jadi anaknya Bapak Fulan, Ibu Faltana. Ibu Fulana. Kamu mukanya begini, gitu ya. Kamu kulitnya warnanya ini, rambutnya keriting apa lurus apa ikal mayang. Nah itu udah ada ketetapannya masing-masing dek, bukan ada dalam pengaturan kamu, nggak ada dalam aturan kamu. Kamu nggak bisa ngatur apa-apa. Nanti malam kamu akan tidur jam berapa, bukan kamu yang ngatur, di luar kendalimu ada sekalian. Besok paginya kamu akan bangun jam berapa, nggak dalam aturan kamu. Walaupun kamu usahain pakai alarm ini itu apa segala macam, tetap aja bangunnya pada waktu yang telah ditetapkan Allah. Betul apa enggak? Sering nggak kamu udah pakai alarm, tahu-tahu bangun kesiangan juga, ternyata alarmnya lupa dihidupin. Saya pernah tuh kejadian kayak gitu, kesel banget dah. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian, ya emang Allah tuh mau ngasih tahu gitu, Alimah yang ngebangunin kamu kan alarm, tapi aku. Kamu usaha betul, kamu usaha, tapi sandaranmu, andalanmu jangan kepada alarm, karena semua urusan andalannya ada pada Allah. Kendali urusan tersebut, remote-nya adanya sama Allah. Remote-nya segala urusan itu nggak ada dipegang sama orang, nggak ada ceritanya saya pegang remote-nya langit, nggak ada. Yang pegang kendali remote-nya alam semesta ini yang pegang Allah. Bahkan hatimu yang pegang Allah kok kendalinya. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, ini Nabi Yunus begitu menyadari hal tersebut, Nabi Yunus bilang, la ilaha illa anta. Tidak ada yang ngatur hidup saya kecuali Engkau. Tidak ada pengendali dalam hidup saya selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha agung Engkau, maha mulia Engkau, maha segala-galanya Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin. Emang saya yang salah. Kenapa saya ditugaskan di Nainawi, ternyata saya malah pindah, malah minggat, malah kabur. Saya meninggalkan negara tersebut tanpa beristikharah, tanpa minta apa yang menjadi keputusanmu ya Allah. Teman-teman sekalian, Nabi Yunus pun berulang-ulang mengucapkan kata tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terutama dengan hatinya, ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, maha agung Engkau ya Allah. Saya yang salah ya Allah, emang saya nggak benar ya Allah. Saya nih ya Allah yang banyak dosanya ya Allah, saya ya Allah yang salah ya Allah. Saya seharusnya nggak nyalahin siapapun, karena sebenarnya sayalah yang salah. Subhanallah, zikirannya Nabi Musa ini kedengeran sampai malaikat-malaikatnya Allah di atas langit sana. Katanya para malaikat gini, suaranya kedengeran kencang bener,
familiar, kita apal nih manis suara, tapi orangnya kita liatin kagak ada ya. Di bumi mana dia nih? Sautun ma'ruf fi makanin majhul, kata para malaikat. Ini ada suara kita kenal, familiar banget suaranya, akan tetapi fi makanin majhul, tempatnya di mana kita nggak tahu. Allah bilang, innahu sautu abdi Yunus fi batnil hut, sesungguhnya ini adalah suara hambaku Yunus dari dalam perut ikan. Pada tanggal 10 Muharram, sesudah dalam satu riwayat 6 bulan, dalam satu riwayat 40 hari, dalam satu riwayat 16 hari Nabi Yunus dalam perut ikan. Dek, mestinya mau mati enggak? Orang nggak makan, nggak minum, nggak apa-apa itu dalam perut ikan, mati tuh mestinya. Mestinya tuh perut ikan tuh jadi kuburannya Nabi Yunus, sekalian mati di situ. Tapi Allah emang berkehendak lain. Kenapa Allah berkehendak lain? Karena suara zikirannya Nabi Yunus dan kepasrahannya kepada Allah serta pengakuannya bahwa beliau telah berbuat dosa. Pengakuan dosa, pengakuan salah, ini yang punya nilai di mata Allah. Allah sampai bilang, laula annahu minal musabbihin lalabitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Andai ada Yunus tuh nggak zikir tuh, andai Yunus tuh nggak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, hatinya nggak bergemuruh dengan zikir yang seperti itu, lalabitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun, aku akan biarkan dia di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Artinya tuh perutnya ikan itu bakalan jadi kuburnya Nabi Allah Yunus. Karena beliau berzikir, Allah selamatkan. Tanggal 10 Muharram Allah bikin perut ikannya mules. Mual, nah ya kan kalau nggak mulus nggak ini ya nggak muntah ya kan? Nggak mual nggak muntah gitu, mual setengah mati. Waduh, mual banget nih. Jadinya nih ikannya nih mulai bergerak. Asalnya nggak gerak-gerak tuh, di dalam aja tuh. Nyari makanannya juga di dalam aja tuh, di dasar lautan tuh. Jadi kalau ada ikan lewat dia tinggal buka aja mulutnya, gitu aja tuh terus ikannya tuh. Nah yang sekarang nih ikannya perutnya mules, ikannya jadinya nyari daratan. Waduh, mulai dia lewat aja nih lautannya goyang karena kan gede banget badannya. Dia lewat terus tuh, dia pesisirin tuh sampai nyampe ke daratan, dia buka mulutnya, dia pun muntah, kemudian keluarlah Yunus sampai terdampar di daratan, nggak punya tenaga teman-teman, nggak punya tenaga, lemes, setengah mati. Ya ampun, tinggal nyawanya doang nih. Ya Allah, pingsan beberapa waktu sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tuh kalau mau ngasih kehidupan sama orang pasti dikasih rezekinya. Ini buat ibu-ibu terutamanya nih. Ibu-ibu yang hadir dengerin saya nih. Jangan pernah was-was ragu-ragu urusan rezeki. Kalau kamu emang mesti hidup, rezekimu bakalan sampai padamu. Tenang, bisa jadi kamu nggak tahu alamat rezekimu. Rezekimu yang tahu alamatmu. Nggak bakalan salah kirim, malaikat Mikail tuh nggak bakalan salah kirim. Sama malaikat Israel nggak akan pernah salah cabut nyawa, gitu ya. Jangan ada tuh yang bilang, yang sakit bininya, kok yang mati lakinya, jangan-jangan keliru nih malaikat. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya malaikat Israel keliru nyabut nyawa. Sama halnya malaikat Mikail nggak bakalan keliru bagi-bagi rejeki, teman-teman. Nggak ada ceritanya. Jadi nggak usah khawatir. Ini nih saya bikin toko, sebelah bikin toko lagi nih, sama juga jualannya sama saya. Dia ngerebut rezeki saya. Saya pergi ke Mbah Dukun nih, biar bikin tokonya dia nggak laku. Enggak gitu caranya. Kita sebagai orang beriman tahu yang ngasih rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat nggak bakalan keliru bagi-bagi nama kita rezeki. Wahum la yufarritun, kata Allah. Malaikat tuh nggak ada yang keliru, Jadi nih karena Nabi Yunus ini mesti hidup, teman-teman sekalian, Allah kasih rezekinya berupa apa? Melon. Rezekinya Nabi Yunus waktu itu berupa melon. Sama Allah tuh pohon melon tuh, kan pohon melon ngerambat tuh. Dirambatin, buahnya dibikin sama Allah pas banget di depan mulutnya Nabi Yunus. Karena kalau Nabi Yunus mesti gerak, nggak bisa juga.
Jadi Nabi Yunus kan lemes banget, Allah kasih rezekinya tuh pas depan matanya. Teman-teman sekalian, sama Allah buahnya digedein sampai nyentuh mulutnya Nabi Yunus. Nabi Yunus pas sadar dari pingsannya, apaan sih nih? Depan di mulutnya banget. Buahnya tuh udah nyampe ke mulutnya. Mulai itu dimakan Nabi Yunus tuh buah yaktin namanya, sejenis melon ya, sejenis buah melon gitu. Dimakan. Udah bagus banget Allah kasihnya melon, nggak cabai rawit gitu kan, kepedesan. Buah yang lain kan keras-keras. Kalau ini kan emang buahnya nggak keras gitu kan. Dari luarnya juga emang nggak keras. Itu dimakan sama Nabi Yunus sampai habis tuh buah. Nabi Yunus bisa duduk, bisa makan sisanya. Udah tuh, segeran lagi Nabi Yunus bisa jalan. Habis itu ketemu sama orang, nanya, Pak, maaf numpang tanya, ini daerah apa nih? Oh ini daerah Nainawi. Lah, kabur dari situ nyampe ke situ juga. Ini daerah Nainawa katanya. Ya Allah, kampungnya balik lagi ke Nainawa. Ya udah deh, berdakwah lagi Nabi Yunus sampai orang-orang pada beriman. Nah, poinnya adik-adik, teman-teman sekalian saya muliakan, hidup itu jangan jauh-jauh dari Allah, sang pengendali kehidupan. Ingat-ingat nih, nasihat abah saya pernah ngasih nasihat sama saya, nak, hidup ini yang paling penting adalah nasib. Dalam hidupnya yang paling penting adalah nasib. Nasib itu semuanya ada dalam kendali Allah. Kalau kamu kepengen nasib kamu bagus dalam hidup, jangan pernah tinggal Allah. Jangan mau jauh dari Allah, jangan mau ninggalin Allah. Nah ini tuh Allah keluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan tuh pada hari 10 Muharram atau hari Asyura. Maka nih yang ngerasa lagi sumpek, lagi susah, lagi gak enak hati, lagi aduh kayaknya terluka batinku, merana jiwaku, galau hatiku, gitu ya. Yang kayak lagi bolak-balik nih, gue perlu healing nih, bolak-balik tinggal healing mulu ya. Ini teman-teman sekalian, silahkan untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bergantung kepadanya. Deketin Allah bukan hanya pada hari Asyura, tapi memang hari Asyura hari yang paling enak banget buat kita dapat semua karunia-karunianya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan lupa santunin anak yatim pada hari Asyura, sedekah kepada orang miskin pada hari Asyura, kemudian nambahin uang jajan bagi para orang tua kepada anak-anaknya, gitu kan ya. Kemudian lagi puasa, kemudian baca zikiran hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan juga lanjutkan dengan baca doanya. Ada doanya tuh, ada ketulis, tinggal baca aja. Kalau mau tambahan zikir apa ustazah? Boleh tuh baca ayat kursi sebanyak 360 kali. Kalau yang kemarin belum baca tanggal 1, itu boleh juga dibaca tanggal 10 atau hari Asyura. 360 kali ayat kursi, diawali masing-masing dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa diamalkan, dan mudah-mudahan kita semuanya meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada hari Asyura, berupa ampunan, berupa rahmat, berupa kasih sayang, berupa kesembuhan, berupa rezeki, berupa kemudahan hidup, berupa terangkatnya semua kesedihan dalam hati, berupa terangkatnya sebuah musibah-musibah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita dan menjadikan kita salah satu di antara mereka yang meraih itu semua. Ala hadiniyah bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian saya muliakan, hadiah indah di mana Allah mengizinkan kepada kita untuk menghadapnya. Bukan main. Siapa kita ini sampai diizinkan Allah untuk bolak-balik
menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Saya pernah dengar dari para guru-guru kami, guru-guru saya, mereka mengatakan di saat orang salat, di saat kamu salat, di saat saya salat, bukan hanya karena saya mau salat, kamu mau salat, akan tetapi karena kamu dianggap mulia di mata Allah, sehingga Allah izinkan dirimu untuk menghadap padanya. Ketika saya salat, bukan hanya karena saya mau salat, akan tetapi karena saya punya nilai di mata Allah, sehingga Allah izinkan kepada saya untuk menghadap padanya. Sebaliknya, ketika kamu tidak mau sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu sudah jatuh dalam pandangan Allah, terhina dalam pandangan Allah, sehingga Allah tidak lagi mengizinkan kepadamu untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena ia sudah tidak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak izinkan dia untuk menghadap padanya. Teman-teman, saudariku sekalian saya muliakan, kalau bicara tentang sholat nih teman-teman, ada 4 tingkatan, ada 4 kelas untuk kamu melihat sholatmu sudah ada di kelas yang mana. Kalau saya boleh bilang kelas teratasnya nih kelas bisnis, oke lah ya. Kelas bawahnya lagi kelas atasnya kelas eksklusif ya, kelas eksekutif. Terus bawahnya lagi kelas bisnis, bawahnya lagi kelas, tapi ada 4 kelas, bawahnya lagi kelas gerbong. Nggak naik dalam kereta nih ya. Kelas yang paling bawah kita bahas nih, kelas gerbong nih. Kayaknya naik di atasnya nih ya, gerbongnya. Teman-teman sekalian, orang yang di saat mengerjakan sholat, dia kerjakan juga, tapi merasanya sebagai beban. Ya ampun, udah maghrib aja, baru juga asar. Ya ampun, males banget dah. Ini nggak ada rusuh nih. Kita kan lagi jalan-jalan nih, kita kan lagi belanja nih di Tanah Abang. Itu jamaah aja gimana sholatnya? Nah ini orang-orang yang menganggap sholatnya sebagai beban, malas kalau disuruh sholat, terutamanya subuh, terutamanya sholat subuh. Ini Allah ceritakan orang-orang yang seperti ini adalah kelompoknya orang munafik, naudzubillah. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau disuruh sholat bangun juga sih, tapi malas banget. Setan nih nemenin dia, kayak naroin batu di atas kepalanya, bikin dia berat mau ngerjain sholat. Kalau lagi tidur, ngipas-ngipasin matanya, bobo aja lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi, bangun-bangun udah siang. Pernah terjadi padamu? Jemur kunut. Bu, yang dijemur tuh jemuran aja, cucian aja. Jangan sampai jemur kunut. Kunutnya dijemur ya. Ketika ada seseorang yang disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang itu tidak bangun kecuali sesudah azan subuh, artinya nggak tahajud, artinya nggak bangun di sepertiga malam terakhir, bangunnya sesudah azan subuh. Nabi mengatakan padanya tentang orang itu, Nabi bilang pada para sahabatnya, inna syaitan bala fi udhunih, itu adalah orang yang telinganya dikencingin sama setan. Pada pernah dikencingin setan? Kalau bangunnya habis azan tuh dikencingin setan. Kalau bangunnya udah terbit matahari dikencingin siapa kira-kira? Insyaallah.
Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, alladzina idza qamu ila salati qamu kusala, malas bener kalau diajakin sholat, sampai sebagian sholatnya dikerjakan keluar dari waktunya. Yang seperti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat. Kenapa kok orang sholat celaka ya Allah? Sebab mereka an salatihim sahun, melalaikan sholat mereka. Apa maksudnya melalaikan? Imam Sayyidina Ibnu Abbas dalam salah satu tafsir beliau mengatakan, alladzina yuakhiruna an waqtiha au yuqaddimuha ila ghairi waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya atau memajukannya sebelum waktunya. Mau pergi ke Tanah Abang nih jam 11, ntar kita ribet nih urusan sholat duhur, sholatin sekarang aja. Ini orang-orang yang fawailul lil musallin. Bu, sesibuk apapun dirimu, jangan pernah ninggal sholat. Bu, lagi ngerjain perkara penting apapun kamu, jangan pernah mengakhirkan sholat. Jangan pernah mengeluarkan sholat dari waktunya. Kenapa gitu? Karena bu, sholat itu urusanmu sama Allah. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Siapa yang mementingkan Allah, dia bakal dipentingin sama Allah. Siapa yang meremehkan sholatnya, berarti dia telah meremehkan Allah. Siapa yang meremehkan Allah, dia akan diremehkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Buat adik-adik jomblo, jangan pernah mau kawin sama orang yang gak sholat. Biarpun kamu udah nunggu cukup lama, kalau ada yang lamar kamu dan dia gak sholat, jangan mau bu. Dek, ibu-ibu juga, kalau ada yang janda di sini, terus ada yang lamar kamu, walaupun di garasinya ada kijang, ada bebek, motor maksudnya ya, datang melamar kamu, jangan terima. Orang yang gak sholat, kamu jangan mau jadi istrinya. Kenapa? Saya kasih tahu ya, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Allah aja dia tinggalin. Siapa yang tidak berguna baginya peringatan Allah, maka tidak akan berguna baginya peringatan dari siapapun. Tapi dia mencintai saya, ustazah. Dia mencintai saya cinta mati katanya. Sekarang tar tungguin setahun 2 tahun, cintanya hilang, tinggal matinya. Tapi dia mencintai saya luar biasa, ustazah. Dia tak sanggup hidup tanpa saya. Itu namanya cinta monyet. Tungguin 2 tahun, cintanya hilang, tinggal. Jangan temenan sama orang gak sholat. Dia telah jatuh di mata Allah. Maka kita pun belajar buat jadi orang-orang yang terus mendaki, terus meraih rahmatnya Allah, terus belajar buat jadi salah satu orang yang dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara kita memuliakan sholat.
kita menjaga sholat. Jagain sholatnya. Jangan masuk kelompok orang yang tadi itu sholatnya menjadi beban. Ini kelompok paling bawah nih. Naik ke kelas ekonomi. Tadi begitu ya? Kelas ekonomi, orang-orang yang sholatnya menjadi sebuah kewajiban. Dia kerjain, dia tahu itu wajib, dia nggak akan tinggalin. Tapi sama halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita nih kalau mikirnya kewajiban, Bu, kalau nggak diwajibin lagi seneng, betul nggak? Masih ada kayak beratnya gitu ngerjain sholat. Orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban, kayak anak-anak sekolah tuh, wajib pakai seragam, wajib ngerjain PR. Kalau satu hari besok enggak wajib pakai seragam, ada nggak ya pakai seragam? Nggak ada, nggak ada, nggak ada yang besoknya dipakai seragam. Terus tanyain, kenapa kamu tetap pakai seragam? Abisnya saya suka sama seragamnya. Nggak ada. Karena mereka menganggap pakai seragamnya adalah kewajiban, sekolahnya sebagai kewajiban. Jadi giliran besok libur anak-anak hore gitu. Ada orang-orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Nggak ada yang nambah kalau kewajiban tuh. Sholat sunnah boro-boro, sholat wajib aja kalau bisa dibikin sesingkat mungkin akan dilaksanakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Habis ruku i'tidal sujud cepet bener ya. Malaikat raqib sama malaikat atid nih udah tahu aja kalau dia sholat. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin, malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu, catat kulhu dah pasti. Kulhu aja nggak kelar-kelar. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, sholatnya dianggap sebagai sebuah kewajiban, nggak nambah dengan sunnah. Nah, namanya wajib. Kita naik lagi insya Allah. Sholatnya kita naikkan dari yang kewajiban, kita naik menjadi kelas bisnis. Sholatnya sebagai sebuah kebutuhan. Wow. Mudah-mudahan nih ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sedang menyimak kajian pada hari ini, saya doakan, karena saya berharap saya pun juga didoakan agar menjadi salah satu orang yang sudah berada dalam tingkatan ini. Sholat kita tahu adalah kebutuhan kita. Sama kayak kebutuhan makan, Bu. Ibu kenyang nggak kalau makan nasi doang 2 piring? Kenyang. Siapa yang bilang nggak kenyang? Kalau kamu makan nasi doang sepiring, kenyang apa nggak kenyang? Kenyang. Akan tetapi pasti ibu-ibu mau nambah dah. Nambah apaan? Lauk. Nambah lauknya. Ada ikan asin, ada sayur asem. Langsung pada lapar nih. Ada sambal, masya Allah. Ada tempe goreng. Udah ibu ya, tetangga lewat kagak nyadar. Masya Allah. Teman-teman saya sekalian, kita nambah, bahkan udah kenyang pun kita masih cari lagi tambahan. Makanan apa nih yang bisa kita makan? Karena kita tahu makan adalah sebuah kebutuhan kita. Kita perlu sama makan, kita butuh sama makan. Maka demikian pula dengan orang-orang yang sholatnya sudah dia tahu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Cukup sih duhur 4 rakaat, dia nambah. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Jam-jam 9 pagi nggak ada sholat wajib sih, tapi pengen ngemil. Ya Bu ya, dengan cara kerjain sholat duha. Malam-malam abisnya isya, ampun mau tidur, ingat katanya Nabi,
pesannya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wasani habibi, kata Abu Hurairah, an utir qabla an anam. Kekasih saya Nabi besar Muhammad, kata Abu Hurairah, kasih pesan pada saya untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Jadi habis kelar sholat isya langsung sambung sama witirnya. Dia tahu sholatnya adalah sebagai sebuah kebutuhan. Saya butuh untuk sholat karena saya butuh kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya perlu kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya tahu urusan saya sebesar apapun saya rasakan adalah kecil dalam pandangan Allah. Saya perlu sholat karena permasalahan dalam hidup saya yang saya rasakan sebesar gunung di atas pundak saya, di atas punggung saya, di hadapan Allah tak sampai seperti setitik debu yang mudah saja untuk dia angkatkan dari kehidupan saya. Maka kita pun menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan. Lagi sakit, jangan ninggalin sholat. Kenapa? Kamu menghadap kepada yang punya kesehatan. Lagi banyak utang, jangan ninggal sholat. Sama, jangan utang lagi. Karena kamu menghadap kepada pemilik segala kekuasaan, pemilik dunia dan akhirat, pemilik semua uang di atas muka bumi ini adalah Allah. Makanya Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, yang tadi ibu-ibu baca, maulidnya, beliau pernah bilang, ada dalam salah satu diwan beliau, diwan tuh syair-syair beliau itu ya, Ali idza kad marid syafahu fi'lus shalah la'alla syirrus sifa fi wad'i tilkal jibah. Kata beliau, Ali nih kalau lagi sakit, ini Habib Ali ya, beliau tuh padahal punya amal ibadah sangat banyak, tapi Habib Ali bilang, Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah. Ali nih kalau lagi sakit, sembuhnya sama sholat, sembuhnya sama la'alla sirrus sifa. Rasa-rasanya memang Allah letakkan rahasia kesembuhan ada pada fi wad'itil kaljibah, terletakkannya jabhah kita, dahi kita di tempat sujud. Di sana semua permasalahan dalam hidupmu menjadi ringan. Saat kamu meletakkan dahimu di tempat sujud, kamu berbisik lirih kepada Allah, akan tetapi suaramu didengar sama yang punya arsy. Akan tetapi suara bisikanmu didengar segenap malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Kemudian mereka mendoakanmu sehingga Allah mengatakan, wasjud waqtarib, sujudlah kamu. Posisi sujudmu itu waqtarib akan membuatmu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah dan mendekatlah kepadaku, kata Allah. Agrab ma yakunul abad min rabbih fahuwa sajid, kata Nabi Muhammad. Fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabulah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, kata Nabi Muhammad. Doamu sangat mungkin diijabah oleh Allah. Apalagi kalau doanya kamu haturkan di sepertiga malam yang terakhir, saat-saat di mana kebanyakan manusia di sekelilingmu yang lalai berada dalam tidurnya, berada dalam alam mimpinya. Para ulama tuh sampai bilang, Bu, dari kehususannya sepertiga malam yang terakhir, orang yang ngerjain maksiat aja sepertiga malam yang terakhir tuh tidur. Ibu nggak pernah tahu orang-orang pulang diskotik jam berapa? Nggak tahu ya, sama.
Tapi Bu, yang pasti mereka tuh sepertiga malam yang terakhir malah pada pulang, malah pada tidur gitu. Orang maksiat aja itu sama Allah dibuat tidur tuh di jam-jam yang biasanya turun rahmatnya Allah. Allah mau milih nih mana nih hamba-hambaku, pilihan-pilihanku akan aku bangunkan untuk menghadapku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Siapa nih di antara kalian yang lagi mohon doa, minta pertolongan, mohon ampunan, akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala, sebab kalian meminta pada waktu yang paling aku suka. Kalau punya hajat minta. Kapan mintanya? Dalam sujud. Kapan sujudnya? Dalam sholatmu di sepertiga malam yang terakhir. Bu, lihat muka-mukanya pada punya hajat banyak-banyak nih. Gimana tahajudnya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antara mereka yang menyibukkan diri di sepertiga malam yang terakhir, insyaallah. Sampai-sampai Bu ya, saya tinggal lama di kota Hadramut dulu. Orang-orang di Hadramut, orang awamnya, itu kalau mereka punya anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh, punya anak bayi, balita gitu. Kalau mereka bangun di sepertiga malam yang terakhir, mereka akan membangunkan anak-anaknya walaupun buat main. Alasannya 2. Yang pertama, agar mereka terbiasa bangun di jam-jam segitu. Nantinya kalau besarnya mereka jadi udah kebiasaan bangun di jam segitu, gampang ngerjain tahajud. Alasan yang kedua, ibu-ibu sekalian, agar anugerah, karunia, rahmat, pemberian Allah yang Allah turunkan di sepertiga malam yang terakhir, anak-anak mereka pun berhak untuk mendapatkannya karena mereka tidak sedang dalam keadaan tidur dan dalam keadaan berjaga. Kan kebalik orang kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau bangun jam segitu kita tidurin lagi, masih malam nak, masih malam. Mama masih ngantuk nak. Masya Allah. Ibu, saya punya ibunya guru saya. Saya punya guru salah satunya dan yang tercinta di hati saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Guru saya, beliau punya ibu namanya Hubabah Zahra, almarhumah, baru meninggal masa-masa deket pandemi, ya Bu ya, baru aja beberapa tahun silam meninggalnya. Itu ibu-ibu sekalian punya anak kalau nggak salah 12, kalau nggak salah 12 anak beliau, laki-laki 5, kalau saya nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian yang perempuan 7, semuanya soleh-solehah, semuanya Bu jadi orang-orang yang luar biasa, yang terutamanya anak yang pertama itu Habib Ali Masyhur jadi mufti pada zamannya di Kota Tarim, sampai wafatnya beliau masih sebagai mufti. Mufti itu Bu, permasalahannya umat semuanya ada di meja beliau untuk beliau selesaikan. Anak yang laki-laki yang paling kecil, Al Habib Umar bin Hafid, menjadi kita tahu semuanya ya, orang soleh, ulama, waliullah. Ibu-ibu sekalian, kita mau tahu nih anak-anak soleh-solehah semacam itu ibunya kayak gimana gitu. Karena Bu, mohon maaf, walaupun memang Nabi Nuh, nabinya udah soleh, anaknya nggak soleh, kan begitu ya, ada juga sih, tapi secara mayoritasnya Bu, buah jatuhnya tak jauh dari emaknya begitu, anaknya kurang lebih begitu. Anaknya begitu, emaknya biar kata nggak lihat gitu udah bisa ngebayangin kayak apa orangnya. Ibu-ibu sekalian, nih anak-anaknya Hubabah Zahra, Masya Allah semuanya. Kita mau tahu ibunya kayak gimana. Satu cerita aja tentang Hubabah Zahra. Ibu-ibu sekalian, anaknya cerita, Hubabah Zahra, Umi, anak perempuannya, dia bilang seumur hidupnya nggak pernah ninggal tahajud. Bu, dari awal balik sampai meninggal tidak pernah meninggalkan tahajud. Jauh banget ya.
Sama siapa? Tahajud semalam, seminggu libur. Kelakuan siapa itu? Hubabah Zahra nggak pernah ninggal tahajud kecuali satu malam. Satu malam itu beliau tuh lagi ada hajat besar, maksudnya lagi kayak ada acara pernikahan, kemudian beliau juga kelelahan, kecapean, baru tidurnya juga jam-jam 2, jam-jam mau jelang pagi Bu ya. Kelewatan tahajud. Bangun pas azan subuh. Ibu beliau bangun dengan gemeteran. Beliau bangun dengan menggigil padahal nggak musim dingin. Beliau bangun, azan, azan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, azan, azan, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, azan, ya Allah, ampuni Zahra ya Allah, ampuni Zahra ya Allah. Anaknya cerita, hari itu aku tidak pernah melihat ibuku berlelehan air mata sepanjang hari lebih daripada hari tersebut. Hari itu kami melihat ada seorang perempuan berlelehan air mata beristighfar memohon ampun kepada Allah karena satu malam dalam hidupnya beliau meninggalkan tahajudnya, teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Tiap kali makan ingat gitu, ya ampun tadi malam gak tahajud, samihni ya Rab, samihni ya Rab, sampai gak enak makan. Insyaallah, insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan keagungan sholat ada dalam hati kita. Sholat kita jadi kebutuhan. Insya naik tingkat eksekutif, teman-teman. Tadi saya ulangin lagi dah, karena ibu-ibu kan suka rada lupaan. Kelas yang paling bawah, kelas apa tadi? Gerbong. Menjadikan sholatnya sebagai beban. Kelas berikutnya menjadikan sholat sebagai kewajiban. Naik lagi menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Tingkat terakhirnya ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang menjadikan sholat mereka sebagai sebuah hiburan dalam hidupnya, hobi dalam hidupnya. Diawali, dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad yang mengatakan dalam hadis sahihnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan, kata Nabi Muhammad, Allah telah menjadikan, dijadikan li untukku qurrat aini, kesenanganku dalam kehidupan, kebahagiaanku ada pada hobiku, ada pada as-shalah, salat. Nabi itu orang yang kesenangan beliau, hobi beliau adalah salat. Kana idza faza'ahu amrun alada ila shalah. Kata para sahabat meriwayatkan, Nabi kalau lagi dengar kabar-kabar yang gak enak segera menuju kepada salat. Nabi kalau udah ada kabar-kabar Rasul pasukan kita terkalahkan di medan peperangan, Nabi ngelihat Bilal. Kemudian Nabi Muhammad nanya, udah dekat waktu sholat Bilal? Sebentar lagi Rasul, arihni bihaya Bilal, arihni bihaya Bilal. Yuk Bilal, santaikan diri saya Bilal, tolong hibur diri saya Bilal. Segera azan dan kita akan sholat bersama-sama wahai Bilal. Kesenangan beliau, hobi beliau dalam sholat, dalam hidup adalah sholat. Teman-teman saya sekalian, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, tapi para tabi'in, para tabi'i tabi'in. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, karena idza ja'ahu hal, apabila beliau dalam keadaan hatinya lagi khusyuk, hatinya lagi nyambung banget sama Allah Subhanahu wa taala, kalau mau sholat sunnah manggil orang. Beliau sholat dalam masjid, ada orang mau sholat sunnah, ada orang lagi baca Quran, dipanggil sama beliau. Kamu saya bayar ya, kamu duduk sebelah sini saya nih, baca Qurannya deketan saya sini, kamu saya bayar. Buat apaan wahai Sayyidina Umar? Buat negur saya, ngingetin saya lagi sholat nih. Oh nggak usah dibayar Tuan. Yaudah kalau gitu kamu duduknya sebelah sini ya. Tugas saya apa Tuan? Kalau kamu lihat saya sholat berdirinya kelamaan, ingetin saya buat ruku.
Kalau kamu lihat ruku saya kelamaan nggak bangun-bangun, ingetin saya buat bangun. Kalau kamu lihat sujud saya kelamaan, ingetin saya buat duduk. Karena saya sekarang ini kalau lagi berdiri baca Al-Quran lupa buat ruku. Dari nikmatnya bacaan Quran beliau. Baik Tuhan, sholat baca Fatihah, habis itu baca Quran, surat Al-Quran, dapat selesai satu, kok masih enak, baca lagi, masih enak lagi, baca lagi, yang sebelah beneran tinggal ruku-ruku. Beliau berdiri kemudian bilang, Tuhan ruku, nggak kedengeran. Beliau berdiri deketin telinganya, Tuhan ruku, belum kedengeran juga, ruku, Allahu Akbar. Sayyidina Umar bin Khattab, tabi'in, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pernah lagi sholat, rumahnya kebakaran teman-teman. Sholat sunnah di waktu malam, rumahnya kebakaran. Orang-orang pada teriak-teriak, Tuhan harik, nar, ya ibn binti Rasulillah, wahai anak dari cucunya Nabi Muhammad, Tuhan ada api di sekitarmu, Tuhan kebakaran, Tuhan kebakaran. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, enggak lihat apa-apa. Habis selesai sholat baru lihat, kebakaran nih rupanya. Orang-orang pada bilang, kami sudah mengingatkanmu Tuhan. Apa jawab beliau? Al-hadni an-narul kubro. Di depan saya ada api yang jauh lebih besar, api neraka. Saya nggak lihat api sekecil ini. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, para ulama Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir saya mau ceritakan Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sakran, penulis Wirid Sakran. Kalau teman-teman pernah tahu, beliau saudaraku sekalian saya muliakan dapat julukan As-Sakran, orang yang mabuk. Karena mabuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pernah satu waktu kena penyakit di punggungnya. Beliau kemudian tanya sama dokter, kata dokter, wah ini nih penyakit mesti diangkat, mesti dioperasi. Ya udahlah, operasiin saya. Disuguhin satu gelas khamr di waktu yang telah ditetapkan untuk jadi waktu operasi. Apa ini? Khamr, minuman keras. Zaman itu belum ada obat bius. Dia bilang, ini buat apa? Khamr ini Tuhan, minuman keras ya, agar engkau nggak sadar. Jadi enak gitu kita ngoperasinya. Dia bilang, saya mau dengan kesehatan saya kepengen ngerjain taat kepada Allah. Saya nggak mau. Saya dapetin kesehatan saya dengan cara mengerjakan yang diharamkan Allah, yaitu minuman keras. Saya nggak perlu ini. Waduh, kalau gitu nggak bisa dioperasi Tuhan. Kenapa soalnya? Ya nanti kan kesakitan, nanti susah operasinya gitu. Oh gampang. Kalau kalian pengen bikin saya nggak sadar, nggak perlu minuman keras. Terus gimana? Operasikan kalau saya sedang sholat. Maka mulailah dokter-dokter udah pada siap. Beliau lagi sholat sunnah ya Bu ya. Allahu Akbar gitu. Mulai dokter buka baju belakangnya. Mulai Bu digunting kulitnya, digergaji tulangnya. Beliau Bu mukanya meringis saja enggak. Beliau ruku, dokternya ikutan nungging. Beliau sujud, dokternya ikutan menunduk juga. Beliau sholat nikmat banget. Sampai beliau selesai dari sholat, beliau nanya sama dokter-dokternya, kenapa nggak nurut tadi tuh waktu saya sholat mestinya operasi. Kata dokter, udah selesai Bib dari tadi. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhum wardahum. Ini bukan kelas-kelas kita. Saya cuma ceritain aja sama ibu-ibu. Bukan berarti ibu-ibu nanti pas waktu sakit bilang sama dokter-dokter nggak usah dibius. Beda hati Bu, beda hati. Ibu ya, beda iman, beda semuanya kita sama mereka. Yang pasti, makanya saya kan yang ini nggak doa nih. Pas yang kebutuhan tuh baru saya doa. Kenapa? Karena kayaknya tingkatan kita dah Bu ya, mentok dah di sampai kebutuhan itu dah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menjaga salat. Insya Allah. Rabbi jalni muqimus shalah wa min dzurriyyati amin. Rabbi jalni muqimus shalah wa min dzurriyyati amin. Rabbi jalna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a ala hadhihi niyyah bi kunniyah salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sama-sama kita hormati, kita sayangi segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim Raudhatul Aliyah di bawah pimpinan Ibu Ayu Komaladewi. Kita doakan semoga beliau beserta segenap keluarganya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan Ustazah Nabilah Al-Haddad sebagai pengasuh di majelis ta'lim ini, sebagai pimpinan di majelis ta'lim ini, Bu Ayu dan Ustazah Nabilah sekeluarga semuanya insyaallah senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para ustadzah, para hubabah, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, diistiqomahkan jalannya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diistiqomahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul amantu billah thumma istaqim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda yang meminta nasihat, ya Rasulullah ausini, wahai Rasul tolong nasihati aku. Kita kalau ketemu orang mulia jangan minta duit, Bu. Kita kalau datang ketemu sama orang-orang yang kita tahu doanya mustajab, sangat soleh, hidupnya baik, apalagi jika dia adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau berjumpa dengan ulama, jangan minta sesuatu yang duniawi. Tirulah para sahabat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad. Biasanya mereka meminta satu dari dua hal. Yang pertama, mereka minta doa. Ida'ili ya Rasulullah, doakan aku wahai Rasul. Ibu juga gitu. Kalau ketemu sama ulama, ketemu orang soleh, ketemu kiai, ketemu habib yang kita tahu doanya mustajab, bertemu hubabah, mintalah doa. Tapi jangan hanya sekedar urusan doa duniawi, Bu. Doa duniawi itu yang gimana, Ustazah? Doa yang kalau diijabah nggak akan manfaat begitu kamu masuk dalam alam kubur. Itu namanya doa duniawi. Ustazah, doakan saya biar saya cepat kebeli rumah. Bu, kalau mati rumahnya dibawa gak? Ustazah, doakan saya kepengen beli HP baru. Dibawa gak HP-nya? Enggak. Itu namanya doa duniawi. Ustazah,
doakan biar suami saya tambah cinta. Kalau mati suaminya dibawa gak Bu? Walaupun kamu mau, dia gak bakalan mau Bu. Sesuatu yang sifatnya duniawi. Ustazah, doakan biar anak saya soleh. Duniawi apa bukan? Bukan. Sebab kesolehan anak akan jadi tambahan bekal bagimu ketika kamu masuk dalam alam kubur. Jadi nggak boleh nih ustazah doa urusan duniawi atau minta didoakan urusan-urusan duniawi. Boleh, tapi jangan cuma itu. Nanti takutnya kamu nyesel. Kalau selama di dunia kamu doanya hanya untuk urusan dunia, takutnya begitu masuk dalam kuburan sudah tidak ada lagi doa yang akan Allah ijabah untukmu ketika kamu ada dalam alam kubur nanti. Sayang-sayang. Jadi kalau doa, prioritaskan urusan akhirat. Insya saya berasa banget jadi orang yang sering dimintain doa sekaligus juga sering minta doa. Saya kalau ketemu orang soleh, ketemu habaib, ketemu hubabah, saya akan minta doa, gak pernah minta duit saya. Ida'ili ya hubabah, ida'ili ya habib. Serius sekalian, sebagai orang yang sering juga dimintain doa, ustazah doakan saya. Banyak tuh. Saya merasakan perbedaannya saat saya ada di Tarim sama ketika saya sudah pulang dan kembali ke negeri ini. Waktu saya di Tarim, orang kalau minta doa sama saya, musik berdoa, tolong ya doain saya. Saya suka tanya, doa apa? Selalu aja, hampir semuanya mengatakan hal yang sama. Ida'ili bi husnil khatimah. Doakan saya biar husnul khatimah. Begitu nyampe ke Indonesia, kalau ada orang bilang ustazah doain saya, biasanya lanjut tuh doanya, minta apa langsung dibilang, nggak pakai tanya. Ustazah doain saya biar utang cepat lunas. Ustazah doain saya biar cepat dapat jodoh. Ustazah doain saya biar jadi orang kaya. Ustazah doain saya biar suami nggak mendua. Ya Allah, ternyata kebanyakan orang kita kalau minta doa seringnya urusan duniawi. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja sih. Cuman takutnya begitu kamu mati nyesel kalau semua doamu selama ini adalah sesuatu yang tidak ikut kamu bawa ketika kamu mati. Kalau kita lihat para sahabat ketika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad, selalu saja banyak diantara mereka yang minta doa. Nabi pernah tanya, doanya apa? Macem-macem jawaban para sahabat. Ada yang begini,
Harithah menjawab, ida'ili an yarzuqani Allah asyhada fi sabili. Rasul, doakan saya biar saya dikaruniai mati syahid di jalan Allah. Ada lagi yang lain doanya, ya Rasulullah, id'ili an yarzuqani Allah murafaqatan bika ya Rasulullah. Doakan biar saya nanti di masa sesudah kematian saya, di masa akhirat nanti bisa mendampingimu wahai Rasulullah, bisa berjumpa denganmu wahai Rasul, bisa ada dalam rombonganmu wahai Rasulullah. Doa-doa yang sangat ukhrawi, doa-doa yang sangat akhirat, karena mereka sudah paham tujuan hidup sesungguhnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup sesungguhnya adalah bergerak menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup sesungguhnya adalah berpulang kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Sahabat tuh minta didoakan, sama yang kedua minta nasihat. Kita juga nyontoh kalau ketemu orang soleh, kalau ketemu ulama, kalau ketemu habaib, ketemu kiai, ketemu bunyai, ketemu khubabah, ketemu ustadzah, ketemu ustadz, minta nasihat selain daripada minta doa. Mintalah nasihat. Hal ini dicontohkan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad. Datang seorang pemuda berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku ini. Nabi Muhammad tersenyum, senang, bangga, karena mengerti bahwa umatnya faham apa yang harus diminta dari Nabi. Nabi berkata kepadanya, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata Nabi Muhammad, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu di jalan Allah. Nasihat Nabi Muhammad buat pemuda tersebut, nasihat Nabi Muhammad buat pemuda-pemuda umatnya sepanjang zaman, nasihat Nabi Muhammad buat umatnya baik yang muda maupun yang tua, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang pintar maupun yang kurang pintar. Semua umatnya dinasehati sama Nabi Muhammad. Karenanya akan saya sampaikan hal ini kepadamu hari ini. Quli, ucapkanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumastaqimi, kemudian istiqomahlah kamu, wahai saudariku, di jalan Allah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah.
Nasihat yang sangat indah dari baginda kita Nabi besar Muhammad, yang Allah karuniakan kepadanya jawami'al kalim, dapat selalu berbicara dengan kata-kata yang ringkas tapi padat. Nabi itu ucapannya ringkas tapi padat. Gak kayak saya, Bu, udahlah panjang dan ya, mudah-mudahan Allah jadikan ucapan-ucapan kita jadi kalimat-kalimat yang akan membawa kita menuju surga. Jadi ucapan-ucapan yang akan bawa kita menuju ridha Allah SWT. Ibu-ibu, kita sama-sama belajar biar kalau ngomong itu enggak panjang-panjang, akan tetapi bermutu, berkualitas. Terutama Bu, ibu kalau ngomong sama anak-anak ibu, kadang-kadang panjang bener. Padahal itu aja, anak sampai apal. Iya mah, katanya gitu. Betul begitu? Nabi kalau ngomong pendek aja tapi penuh makna. Nabi kalau bicara seringkali nggak panjang-panjang tapi sangat berarti. Satu hadis beliau saja bisa disyarahkan, diberi keterangan, hingga bahkan berkitab-kitab banyaknya. Ibu-ibu sekalian, salah satu dari ucapan ringkasnya Nabi Muhammad, amantu billah, kata Nabi, kul amantu billah tsumma istaqim, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di jalan Allah. Apa itu istiqomah? Lurus, jangan belok-belok. Lurus, jalan terus. Jalannya adalah jalan yang lurus. Itu yang selalu kita minta dalam tiap rakaat sholat kita. Kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal, ya Allah, tempuhkanlah untuk hidup kami ini jalan-Mu yang lurus. Sama kayak kamu lagi bilang, ya Allah, karuniakanlah dalam kehidupan kami keistiqomahan di jalan-Mu ya Allah. Kamu selalu minta istiqomah 17 kali sekurangnya tiap hari. Betapa sangat pentingnya istiqomah ini, saudaraku sekalian. Berada dalam jalan yang lurus. Saya mau bahas jalan lurus yang dimaksud ini apa aja. Satu, kamu harus lurus imannya. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, Qul amantu billah, ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Maka istiqomah tersebut yang nomor satu adalah dalam urusan keimanan. Bu, Kak, Dek, Nak, yang lurus imanmu. Iman yang lurus itu yang gimana, Ustazah? Iman yang lurus
adalah memahami dua kalimat syahadat yang menjadi pintu gerbang keimananmu. Orang kalau masuk Islam, dia jadi orang yang beriman, dia mengucapkan kalimat syahadat. Apa itu? La ilaha illallah. Yang pertama, yang kedua, Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu harus kamu miliki dalam hatimu secara lurus, istiqomah. Gak ada Tuhan selain Allah. Jangan hari ini Tuhannya Allah, besoknya Tuhannya duit. Apapun aja yang disuruh sama duit, yang ada duitnya, yang haram-haram pun diterjang. Lah kenapa begitu? Saudaraku sekalian, qul amantu billah, ucapkan aku beriman kepada Allah, aku faham arti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang mengatur kehidupan selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Maka berimanlah kepada Allah. Kalau ada istri bilang sama suaminya, kalau kamu nanti pulang bawa duit, ahlan wa sahlan, selamat datang. Tapi kalau kamu pulang nanti nggak bawa duit, silakan tidur di luar. Kamu sepertinya kurang beriman. Kamu lupa bahwa pemberi rezeki bukan suamimu, melainkan yang ngasih rezeki itu cuma satu, Bu. Namanya Ya, Nabi Imran juga tuh sama istrinya Hana tuh nikah lama nggak punya anak. Akhirnya udah lama banget gitu, tahu-tahu hamil Hannanya. Oh, seneng semuanya. Nah, Sayyidah Hana sebagai perempuan solehah, begitu tahu hamil, dia langsung bilang, inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku jadikan anak dalam kandunganku ini pengorbananku untukmu, persembahanku untukmu. Bukan artinya dikorban terlahir disembelih, bukan. Tapi maksudnya dijadikan di jalan Allah, dalam jalan Allah, gitu. Saya niat nih, apa yang ada dalam kandunganku ini persembahanku untukmu ya Allah, terimalah ia dariku. Persembahan untukmu ya Allah. Jadi Sayyidah Hana tuh dari awal hamil nggak merasanya sebagai anak saya nggak ada. Nggak ada. Jadinya hamba Allah. Sampai lahir anaknya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sampai ketika Hana melahirkan anaknya, dilihat ternyata anaknya perempuan. Kaget dia. Kenapa kaget? Karena dia nggak nyangka. Dia pikir persembahan buat Allah, ya Allah hambamu ya Allah, persembahanku buat untukmu ya Allah. Dia pikir anak laki-laki jadi nabi, perempuan nggak jadi nabi. Anak laki-laki jadi rasul, perempuan nggak bisa jadi rasul. Anak laki-laki bisa jadi imam Masjidil Aqsa, penjaga Masjidil Aqsa. Anak perempuan nggak bisa. Kaget Sayyidah Hana, kok perempuan? Tapi beliau pun faham
bahwa ketika beliau sudah menjadikan anak ini untuk Allah Subhanahu wa taala, persembahan buat Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang diinginkan Allah. Seorang anak perempuan yang menjadi persembahan untuk Allah. Jadilah Sayyidah Maryam ayah min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Enggak rasul, enggak nabi, tapi seorang waliyah min auliyaillah, seorang kekasih dari kekasih-kekasih Allah, perempuan paling tercinta di sisi Allah, nisaul jannah, perempuan-perempuan surga. Teman-teman, Nabi Muhammad menyebutnya nisaul jannah arba', perempuan surga itu ada 4. Asiyah bintu Muzahim, Asiyah bininya Pak Fir'aun, bininya Mbah Fir'aun, Asiyah Mbah Fir'aun. Kemudian Maryam ibnatu Imran, Maryam anaknya Pak Imran, anaknya Nabi Imran. Kemudian Fatimah bintu Muhammad, Khadijah bintu Khuwailid, gitu ya, istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga kita tahu anak laki, anak perempuan sama-sama bisa jadi kekasih-kekasih Allah. Teman-teman saya sekalian, kita sebagai perempuan, bukan berarti perempuan nggak mungkin dicinta sama Allah, mungkin. Bukan berarti perempuan nggak mungkin jadi waliullah, mungkin. Jadi waliullah nggak, tapi jadi waliyatullah. Kan gitu ya? Artinya ya kekasih Allah gitu, perempuan, kan begitu. Kalau nabi nggak ada nabiyah, rasul nggak ada rasulah, gitu kan? Akan tetapi wali ada waliyah, gitu kan? Ini ngerti nggak nih? Gitu kan? Kayak perempuan tuh nggak ada yang jadi polisi, gitu. Sebab kalau perempuan jadi polisi namanya bukan polisi tapi gitu maksud saya, gitu kan? Nabi nggak ada yang perempuan sebab nggak ada nabiyah. Nabi perempuan tuh namanya nabiyah tuh nggak ada. Rasul nggak ada yang perempuan sebab rasul tuh nggak ada rasulah, rasulatun gitu nggak ada, gitu kan? Adanya cuman rasul laki-laki gitu. Tapi kalau wali, teman-teman sekalian, ada wali laki-laki, ada juga wali perempuan. Dalam bahasa Arab wali perempuan adalah waliyah. Saudara sekalian, banyak wali-wali perempuan nih, banyak dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sayyidah Hawa tu waliyah. Saudara sekalian yang saya muliakan, bukan nabi, bukan rasul, tapi waliyah min auliyaillah, kan gitu ya, waliyah min waliyatillah gitu. Kemudian lagi itu tadi Asia, kemudian lagi ada ibunda Nabi Musa Yukabat, ada Siti Hajar, ada Siti Sarah, ada banyak perempuan-perempuan tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai di zaman kita sekarang ini. Sayyidah Fatimah, teman-teman saudara sekalian, apa kalau bukan waliyah? Siapa kalau bukan waliyah? Waliyah. Saudara sekalian, kekasih Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan pemimpin wanita surga. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, demikian pula dengan ibunya Sayyidah Maryam, Sayyidah Hanna, waliyah min auliyaillah. Begitu tahu gitu kan, yang lahir perempuan, beliau pun faham bahwasanya Allah menginginkan hamba perempuan ini menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, perempuan paling terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala pada zamannya. Wa inni samaituha Maryam wa laysa dzakaru kal untha. Ini penting nih, Allah bilang laki-laki nggak sama perempuan. Laki-laki nggak sama perempuan. Perempuan nggak sama laki-laki, beda. Bukan berarti nggak bisa tercinta, bisa. Bukan berarti nggak bisa jadi hamba yang mulia, bisa. Bukan berarti nggak mungkin jadi orang yang pinter, bisa. Semuanya bisa. Derajat-derajat kemuliaan bisa diraih oleh hamba-hamba yang perempuan.
teman-teman saya sekalian, hanya saja beda. Laki-laki beda sama perempuan, perempuan beda sama laki-laki. Jangan disama-samain. Ini zaman sekarang nih perlu ditekankan nih, karena tambah zaman tuh jadi tambah ngaco, tambah berantakan. Masalah gender laki perempuan aja orang jadi bias zaman sekarang ini, teman-teman saya sekalian. Belum lama nih saya dengar berita bahwasanya kaum LGBTQ itu ya, mereka ini sekarang sedang mengkampanyekan, sedang membela hak-hak mereka dalam urusan toilet. Nih, mereka memperjuangkan hak mereka dalam urusan toilet. Jadi mereka bilang, kita transgender yang perempuan, maksudnya yang laki-laki jadi perempuan, maunya masuknya di toilet yang perempuan. Masalahnya kita yang perempuan yang kagak mau. Betul nggak? Karena mereka bilang kami nggak mau masuk di toilet yang laki-laki, karena kan tampilan kami ini kan udah perempuan gitu. Masa kami mau masuk di toilet yang laki-laki, ntar kami digodain. Derita lo. Mau gimana coba? Iya kan? Nah kalau dia masuk di toilet yang perempuan, ya kita yang nggak mau dong. Betul apa enggak? Pas kita lihat yang saya masuk toilet perempuan kan udah lepas cadar kan gitu ya. Malahan kalau misalnya yang wastafel apa segala macam kita mau kerudungan kan lepas kita mau wudhu misalnya gitu kan. Nah itu kan lepas jilbab, lepas kaos kaki gitu. Terus sebelah ternyata ya kita tentu nggak mau gitu. Sampai kemarin tuh belum lama juga saya ada baca kabar, ada seorang artis di luar sana ya, dia tuh manggil anaknya, perempuan anaknya, dia masih bingung manggil anaknya. Kan kalau di Arab itu kan di Barat itu kan sama di Arab, laki perempuan itu kan beda tuh. Kalau laki-laki kalau di Arab huwa, kalau perempuan di Arab hiya. Kalau perempuan di Arab kamu, anta. Kalau perempuan anti, kan begitu kan? Ada beda gitu. Kalau banyak antum, kalau perempuan antunna, gitu ya. Teman-teman sekalian. Nah, sementara di Barat kan juga begitu tuh. Di Barat kan juga ada she, ada he, gitu kan? Dia bilang saya bingung mau manggil anak saya, dia bilang kayak gitu. Jadi manggilnya itu dengan kata ganti they, mereka gitu. Dia bilang saya belum tahu anak saya memutuskan mau jadi laki-laki apa perempuan. Di zaman sekarang nih, padahal Allah udah ngasih tahu walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ya beda, emang beda. Mau disama-samain gimana? Teman-teman, tampilan beda, badan beda, perasaan beda, pemikiran beda, suara beda. Iya kan? Mau di perempuanin kayak gimana ya tetep aja gitu. Allah udah bilangnya kayak begitu, teman-teman. Ini zaman-zaman akhir nih. Tambah lama tambah. Ya udahlah, kita cuman perlu minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita, seluruh keluarga kita, anak-anak kita semuanya dijagain. Jagain insyaallah. Jadi hamba-hamba yang soleh-solehah. Jadi hamba-hamba Allah yang soleh-solehah. Amin. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh-soleh. Walaysa dzakaru kal untha. Wa inni samaituha Maryam. Saya kasih anak saya nama dengan nama Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini Sayyidah Hanna nih, perempuan solehah. Bapaknya seorang laki-laki soleh, Nabi Allah Imran. Ngarepnya atau mikirnya anaknya kalau sudah dipersembahkan buat Allah, mereka nggak ngarep, tapi mereka pikir anaknya laki-laki, ternyata lahir perempuan. Enggak kemudian, tapi ini kan sebenarnya kita kan harapannya laki-laki, ya udah deh kasih nama Musa.
Walaupun perempuan, kasih nama Isa misalnya gitu ya, dengan nama-nama laki-laki. Enggak gitu. Yang lahir perempuan kasih nama yang indah, Maryam. Gitu kan ya, kasih nama dengan nama perempuan. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku lindungkan ya Allah anak ini, aku mohon perlindungan padamu. Bukankah ia sudah aku persembahkan untukmu? Lindungilah ya Allah. Lahir nih lindungi dia ya Allah. Minasyaitonir rajim, dari kejahatan setan yang terkutuk. Ini seindah-indah orang tua sayang sama anaknya. Dari mulai di kandungan sudah dipersembahkan buat Allah, seindah-indah orang tua. Lahir mohon perlindungan dari Allah buat anaknya. Lindungkan dia ya Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. Jagakan dia ya Allah biar nggak deket sama yang nggak baik-baik, sama keburukan-keburukan jauh-jauhin ya Allah, jauh-jauhin ya Allah. Ini anak saya ya Allah, anak saya ya Allah, saya sudah persembahkan untukmu ya Allah. Masya Allah. Dia nggak yang begitu lahir tuh misalnya kayak cakep apa enggak, mirip siapa ya mukanya, kulitnya putih apa, nggak ada masalah-masalah kayak gitu. Langsung mohon perlindungan dari kejahatan setan, dari apapun keburukan-keburukan yang ada di atas muka bumi ini. Lindungkan anak saya darinya ya Allah. Nggak yang ya Allah sehat terus ya Allah, sehat terus nih anak ya Allah, jadikannya sehat terus ya Allah. Enggak minta gitu. Minta perlindungan dari kejahatan, teman-teman. Biar dijaga sama Allah, dijaga hatinya, dijaga keadaannya, dijaga akhlaknya, dijaga, itu yang dia minta, dijaga ruhnya agar terus-terusan menjadi ruh yang bercahaya, ruh yang kenal sama Allah, ruh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, seindah-indah orang tua. Jadi yang dikerjakan sama orang tuanya semasa anak ini kecil, zikir, ibadah, anaknya diikut sertakan, dibawa-bawa buat zikir, buat ibadah gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ini para orang tua, kamu mau jadi orang tua yang baik gitu juga. Baca ratib, ya kan ya? Anakmu kamu gendong, kamu susuin sambil bebacaan. Teman-teman serius sekalian, anak tuh kalau lagi kamu susuin kan suka ngeliatin muka ibunya, liatin lagi. Jangan kamunya sibuk megajet gitu, jangan. Coba tuh mak-mak sekarang, ini saya harus sampein nih, karena saya sayang sama anakmu sebagaimana saya sayang sama kamu, biar nggak nyesel nanti gede-gedenya anak-anak kita. Anak kamu jadi anak yang kok dia nggak gampang sih dengerin saya, kok anak saya nih nggak punya tambatan hati, kayak nggak sambung gitu sama saya, kayaknya maunya jauh-jauh aja dari saya. Coba inget-ingetin kamu waktu menyusui anak kamu gitu, anak kamu betapa seringnya memandang wajahmu tapi kamu lebih tertarik kepada gadget di tanganmu, kamu lebih tertarik handphone di tanganmu. Anak kamu lagi ngajakin bicara, kadang-kadang tuh dia mulai ngomong-ngomong gitu kan, kamu lebih tertarik dengerin infotainment di televisi, kamu lebih tertarik nonton sinetron di televisi, kamu lebih tertarik ngobrol sama orang lain di handphone kamu. Sehingga sekalian saya muliakan, jangan salahin anak ketika di masa-masa berikutnya, di masa umur dia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dia lebih tertarik kepada yang lain selain dirimu, karena kamu bahkan sudah lebih tertarik kepada selainnya di masa dia sangat memperhatikanmu. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Jadi teman-teman, anakmu lagi ngeliatin kamu, lagi nyusuin kamu, liatin, pandangin, sayangin, doain, senyumin anak kamu tuh, anak soleh, anak soleh, anak soleh. Hubabah Zahra, saudaraku sekalian, ibunda dari guru kami Habib Umar bin Hafid, punya anak banyak, semuanya soleh-soleha, semuanya, nggak ada yang kelewat.
Kan suka ada yang bilang, emang anak tuh kalau banyak ada aja gitu satu yang jadi ujian. Enggak, siapa bilang? Enggak. Saya banyak ketemu orang-orang soleh, punya anak banyak, soleh-soleha semua, banyak saya ketemu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Hubabah Zahra, anaknya yang nomor 1 Habib Ali Masyhur. Masya Allah pinternya, Masya Allah ilmunya, jadi mufti di Tarim. Sepanjang hidup beliau jadi mufti, duduk di majelis fatwa. Artinya semua permasalahan umat di seluruh Hadramaut itu nyampenya ke meja beliau yang kemudian memberikan jawaban-jawabannya. Tuh, duduk di majelis fatwa selama nyaris setengah masa hidup beliau, teman-teman. Kemudian anak laki-laki beliau terakhir, Habib Umar bin Hafid, kita tahulah seperti apa Habib Umar. Ini orang di atas muka bumi nih, Islam nih menjadi Masya Allah tersebar di seluruh penjuru bumi. Kebanyakannya dari anak muridnya Habib Umar bin Hafid. Sedikit sekalian saya muliakan, di Amerika ada Syekh Yahya Rodat, ada Syekh Abdul Karim, ada Syekh siapa, murid-murid Habib Umar. Di Inggris ada Syekh Ibrahim Rasha, ada siapa, murid-murid Habib Umar. Di berbagai pelosok dunia, ada di Kenya, ada di Turki, ada di mana, murid-murid Habib Umar. Di Indonesia, saya hanyalah salah satunya dari sekian banyak para ustadz, para habaib, para ustazah yang adalah murid-murid Habib Umar bin Hafid. Saya hanyalah serpihan rengginang di kaleng kongguan, ngarepin bukanya kongguan, mau rebutan wafer, ternyata rengginang. Saya tuh rengginang, nggak apa-apa, gurih. Saudara sekalian yang saya muliakan, itu ibundanya Hubabah Zahra. Diceritakan beliau tuh waktu hamil Habib, waktu melahirkan, waktu punya anak Habib Ali Masyhur, itu kalau ngegendong itu selalu aja bilang mufti Ali Masyhur, mufti Ali Masyhur, mufti gitu. Jadi ngegendongnya tuh sambil ngedoain, nih Ali Masyhur bakal jadi mufti. Jadi dia tuh mufti. Waktu Habib Umar gitu, Umar alim, oh jadi ulama, insyaallah. Doa ibu. Kamu gendong anak kamu sambil ngeliat Indonesian Idol. Wow, bagus banget nih suaranya. Wah, dia terkenal nih. Wah, cantik banget nih. Wah, ini nih. Anak kamu jadi mendewakan kecantikan, mendewakan popularitas, tertarik sama hal-hal yang seperti itu. Atau naudzubillah, bahkan kamu yang kamu tonton koruptor nih, emang dasar nih. Tiap hari kerjaannya ngelihat orang-orang yang bahkan gak diizinkan Allah sujud barang semenit pun. Kamu nontonin orang-orang yang gak diizinkan Allah buat menyebut nama Allah, hidupnya cuman isinya dunia mulu. Anak kamu di kendongan kamu, anak kamu sedang kamu susuin. Naudzubillah, jangan sampai di masa dewasa anak kamu menjadi yang kamu tonton tersebut. Yuk belajar, mari belajar. Sayyidah Hanna udah ngajarin kepada kita caranya, teman-teman, ya kan? Nah, kita belajaran nih, mudah-mudahan. Ustazah udah terlanjur gimana dong? Ini doain banyak-banyak anaknya, doain banyak-banyak anaknya, teman-teman. Sampai udah dilindungkan anak tumbuh menjadi anak perempuan yang sangat-sangat cerdas, sangat pintar, sangat beriman, sangat bertakwa karena orang tuanya yang Masya Allah. Di umur-umur waktunya belajar, siapa nih yang akan mendidik anak ini, yang ngajarin caranya ibadah, caranya zikir, apa segala macam, harus cari guru. Gurunya jangan orang tuanya sebaiknya. Siapa nih? Mereka pun kemudian bikin undian. Ini Allah ceritakan dalam surat Ali Imran. Jadi sekalian bikin undian, siapa yang mau ngedidik
Maryam. Pada mau semuanya, pada senang ngedidik anak yang sudah dipersembahkan untuk Allah, ngedidik anak seorang nabi, anak seorang waliyah, ibunya waliyah, bapaknya nabi. Pengen semuanya ikut jadi bagian dalam pendidikan anak perempuan ini. Tapi cuman satu aja, maunya cuman punya guru satu aja yang jadi kafil, yang jadi pendidik, pengasuh ruhnya, pengasuh jiwanya. Maka mereka pun pakai undian, tulis namanya, termasuk Zakaria. Nabi Zakaria nulis, Zakaria ini semuanya nih. Mereka melingkar, para nabi, kan Nabi Imran nabi, Nabi Zakaria nabi, ya kan? Sama yang lain-lainnya juga orang-orang soleh yang hidup pada zaman tersebut, teman-teman. Orang-orang soleh yang hidup pada zaman tersebut. Nabi Imrannya kan juga pilih-pilih, nggak mau nih, nggak mau asal-asalan. Siapa nih yang mau nih? Ini mau, oh, ini sayanya yang nggak mau, gitu kan? Nah, sampai dipilihlah orang-orang yang memang Nabi Imran dan Sayyidah Hanna mau, barulah kemudian dikocok namanya. Udah ditulis semuanya, dikocoklah. Keluarlah Zakaria. Keluar Zakaria. Masukin lagi, kocok lagi. Pada ngarep semuanya tuh, pengen semuanya jadi ambil bagian. Teman-teman saya ikut sekalian, anaknya ulama aja orang pada ikut, pengen ikut ngegedein kan gitu ya, ikut ngedidik gitu. Apalagi ini anak seorang nabi, ibunya juga seorang waliyah gitu, semuanya pada kepengen. Kocok lagi, keluar Zakaria lagi. Nah sekali lagi, 3 kali, kocok lagi, keluar Zakaria lagi. Oh Zakaria lah. Nah Nabi Zakaria kebetulannya adalah saudaranya Sayyidah Hanna, jadi paman sendiri juga. Sama Nabi Zakaria nih nggak tanggung-tanggung, takut nih, jaga nih permata luar biasa nih. Ponakan ini nih, dibuatkanlah rumah pohon, teman-teman, bikin rumah di atas pohon. Yang rumahnya tersebut itu, gitu kan, ada tangganya tuh. Tangganya itu teman-teman sekalian, Nabi Zakaria aja yang bisa ini gitu, yang punya akses gitu. Jadi Maryam, Nabi Zakaria turunin, Sayyidah Maryam turunin tangganya, Nabi Zakaria naik, habis itu diangkat sama Nabi Zakaria gitu. Pokoknya Nabi Zakaria urusannya. Antara Nabi Zakaria sama orang tuanya aja yang ketemu sama Sayyidah Maryam. Di mihrabnya Sayyidah Maryam gak kenal dosa. Di mihrabnya Sayyidah Maryam kenal sama Allah, beriman kepada Allah, zikir mengingat Allah, beribadah kepada Allah, ruh menjadi semakin bercahaya, semakin bercahaya, semakin bercahaya. Satu waktu Nabi Zakaria lagi naik ke sana, wajada indaha rizqa. Sayyidah Maryam umur berapa itu kira-kira ya Ustazah? Ya 10 tahunan lah gitu, 11 tahun, 12 tahun gitu teman-teman. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ustazah kok sedih cerita Sayyidah Maryam? Saya lagi sedih ngelihat diri saya sendiri teman-teman. Dan saya juga sedih melihat keadaan-keadaan kita yang berlumuran dengan dosa hari demi hari. Sementara di atas muka bumi ini ada hamba-hamba Allah yang hidup dalam taat demi taat, dalam zikir demi zikir, dalam ibadah demi ibadah, hingga menjadikan hati mereka bercahaya sebegitu terangnya. Sementara kita, ulah perbuatan kita sendiri, hati kita entah sudah seperti apa keadaannya. Betul? Bagaimana dengan? Saya sedih kalau dengar cerita orang-orang hamba-hamba Allah tercinta hidup dalam taat. Ya Allah, maafkan saya ya Allah, bimbing saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ya Allah, meski mungkin terlambat, akan tetapi jadikan saya salah satunya ya Allah.
hamba-Mu yang jauh dari perbuatan dosa, dan Kau mudahkan untuk mengerjakan ketaatan demi ketaatan padamu ya Allah, agar diri ini tak malu ketika Engkau memberdirikanmu kelak di hari akhirat nanti, agar diri ini tidak malu ketika Kau buka amal perbuatan kami di akhirat nanti ya Allah. Ampunilah tiap dosa-dosanya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Beberapa kali Nabi Zakaria pas masuk ke atas dapetin ada rezeki, di situ ada buah-buahan. Nabi Zakaria pertama mikir gini, ibunya kali abis nengokin. Kapanan lagi lihat lagi, oh bapaknya nih kali abis nengokin, gitu. Tapi lama kelamaan tambah aneh teman-teman. Buah nggak pada musimnya ada. Buah yang Nabi Zakaria dapetinnya pernah bawain buat Sayyidah Maryam, tapi oleh-oleh hadiah dari orang di luar kota sana yang nggak tumbuh di negeri mereka. Lah kok ada di situ? Dari mana dia nih? Tambah aneh kayaknya nih. Mana buahnya kelihatannya enak-enak banget, kualitas nomor 1, kualitas all fresh lah. Atau apa satunya? Total buah gitu. Kayaknya nih kualitasnya bukan Pasar Tenabang nih, atau bukan Pasar Minggu gitu kan, bukan Keramat Jati. Nih kualitas nomor 1. Heran Nabi Zakaria. Akhirnya bertanyalah beliau, ketika udah semakin sering tambah aneh gitu. Ya Maryam, anna laki hadza? Nak Maryam, dari mana kamu dapat buah-buahan ini? Sayyidah Maryam, perempuan takwa, bersih dari segala dosa, bersih dari segala noda. Beliau menjawab, huwa min indillah. Paman, dari Allah kan? Pamannya bilang, nak, semua rezeki dari Allah. Saya tahu itu. Tapi bagaimana caramu mendapatkan buah ini? Adakah ibu bapakmu mengirimkannya? Enggak, paman. Terus saya tadi kepengen, jadi saya bilang sama Allah, ya Allah, Maryam mau pisang. Terus habis selesai sholat udah ada paman pisangnya. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Bukankah Allah memberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka? Bagaimana dengan dirimu teman-teman? Adakah kita di antara orang-orang yang apabila kita meminta Allah malu untuk mengembalikan tangan kita dalam keadaan sia-sia? Ataukah Allah ketika mendengar kita berdoa, Allah berkata, itu yang kamu mau, sementara selama ini apa yang kamu mau, apa yang aku mau tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah hendak memberi apa yang kita mau jika selama ini kita tidak melaksanakan apa yang Allah mau? Perintah Allah kita lalaikan, yang haram-haram kita kerjain, tapi segitunya kita bilang, Allah kasih dong saya, kasih dong saya. Sayyidah Maryam adalah diantara orang yang katanya Nabi Muhammad alaihissalam, Allah berfirman tentangnya, wa idza sa'alani la u'tiyannah wa idza sta'adani la u'idzannah. Apabila dia meminta, aku bersegera memberinya. Apabila dia mohon perlindungan dariku, aku akan melindunginya. Atau bahkan ia menjadi seorang hamba yang seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsi, aku adalah zat yang apabila menghendaki sesuatu terjadi tinggal berkata
kun, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Sa'aj'al man ahbabtuhu idza qala li syai'in kun fayakun, aku akan menjadikan hamba yang aku cintai apabila menginginkan sesuatu tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Para kekasih Allah, Allah enggak kasih celah, apapun yang dia inginkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nabi Zakaria begitu tahu, wah, sudah sampai nih anak. Wah, sudah sampai ia dengan hubungan intim antara hamba dengan Allah Tuhannya. Sudah sampai dia kepada